Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai dampak energi terhadap perkembangan ekonomi. Jadi untuk overview awal di sini ada energi consumption projection. Jadi proyeksi konsumsi energi dari tahun 90 kemudian diproyeksikan untuk tahun 2020, 2025, 2030 dan seterusnya hingga tahun 2050. Nah, di sini ada beberapa keterangan untuk OECD Amerika berwarna biru. Jadi ini adalah jumlah konsumsi dari negara OECD Amerika. Jadi untuk OECD sendiri, jadi kalau misalnya teman-teman mau browsing, di sini OECD itu singkatan dari Organization for Economic Cooperation and Development. Jadi OECD ini dia negara-negara yang tergabung untuk bekerja sama dalam mengembangkan ekonomi dari masing-masing negara tersebut. Untuk saat ini sampai tahun 2020 itu yang tergabung ada 37 negara dan itu negara-negara yang besar ya hitungannya itu, jadi kayak Amerika, kemudian Jepang yang dari Asia, kemudian ada Australia, ada Italia, Korea Selatan, Belanda dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman mau tahu OECD itu negaranya mana aja, silahkan bisa cek, bisa browsing. Jadi di sini ada dijelaskan untuk OECD-nya itu dipisah ya, dia di Amerika, Eropa, sama Asia. Kemudian ada non-OECD Europe and Eurasia, jadi di luar itu yang di bagian Eropa, ini berarti di sini. Kemudian ada non-OECD Asia, itu dengan hijau, ini di sini. Berarti Indonesia itu termasuk negara non-OECD Asia. Kemudian ada Middle East, Timur Tengah, dengan lambang kuning, Afrika ungu tua, dan non-OECD Amerika adalah ungu muda. Jadi ini adalah konsumsi energi dunia dari tahun 90 sampai 2018 dan proyeksi sampai 2050 per region atau regional. Nah, di sini terlihat selalu naik ya untuk konsumsi energi. Jadi konsumsi energi itu akan terus digunakan. Nah, di sini ada keterangannya. Jadi masing-masing grafik tadi untuk masing-masing nilainya ini dalam in quadrillion British thermal unit. Jadi pakai unit dari quadrillion British. Di sini OECD Amerikas dari tahun 90 sampai 2050 naik terus sampai turun di sini proyeksinya. Kemudian OECD Europe ini juga ya naik turunnya sedikit, tapi diproyeksikan tetap terus naik. OECD Asia juga, non-OECD Europe dan Eurasia. Dan dilanjutkan seterusnya ya, non-OECD Europe, non-OECD Asia, Middle East, Afrika, dan OECD Amerika. Jadi ini dibentuknya itu per regional, bukan per negara. Kemudian, nah di sini kita nyerempet-nyerempet ke ekonomi, jadi membahas sedikit mengenai ekonomi. Ada ekonomi makro dan mikro. Kemudian di sini dijelaskan kalau ekonomi mikro yaitu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagian-bagian kecil ekonomi seperti perilaku individu-individu, perilaku konsumen, perilaku produsen, harga, dan lain sebagainya. Kemudian kalau ekonomi makro yaitu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari keseluruhan perekonomian, baik suatu negara atau daerah seperti inflasi, pengangguran, kemiskinan, neraca, dan pertumbuhan ekonomi. Jadi jelas ya, kalau mikro itu tuh bagian ekonomi yang kecil dan makro adalah keseluruhan. Jadi pasti sudah pernah dibahas di SMA mungkin ya. Jadi teman-teman udah tahu lah kenapa kita menyinggung ekonomi juga di sini, karena memang perhitungan energi itu ya tidak jauh dari ekonomi kita. Jadi konsumsi energi, kemudian produksi energi itu juga akan mempengaruhi ekonomi dari suatu negara. Kayak misalnya kalau produksi
energi meningkat, jadi dimungkinkan untuk ekonominya itu juga meningkat, development-nya atau perkembangannya itu juga meningkat. Kemudian jika konsumsinya meningkat, biasanya ekonominya itu juga meningkat. Karena kalau kita konsumsinya banyak, otomatis kan kita juga pengeluarannya lebih banyak. Jadi kaitannya seperti itu. Nah, di sini ada gross domestic atau national product. Jadi GDP sama GNP beda ya. Di sini untuk GDP merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama setahun, termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan asing, asalkan wilayahnya masih dalam wilayah suatu negara. Nah, jadi ini untuk rumusnya GDP sama dengan pendapatan WNI di dalam negeri ditambah pendapatan WNA di dalam negeri. Kalau misalnya di sini kan banyak ya pabrik-pabrik yang bukan dari perusahaan nasional Indonesia. Jadi di Jepara itu yang banyak. Jadi misal itu ada ada perusahaan asing dari Jepang, dari Korea. Nah, itu masuk ke dalam GDP. Pendapatan WNA-nya juga dihitung. Kemudian kalau GNP, jadi merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. GNP sama dengan pendapatan WNI di dalam negeri ditambah pendapatan WNI di luar negeri, atau GNP sama dengan GDP ditambah pendapatan WNI di luar negeri dikurangi pendapatan WNA di dalam negeri. Jadi dikurangi. Nah, kalau GNP itu nasional ya. Jadi benar-benar yang dihasilkan kita sendiri, negara kita sendiri, Indonesia, misal. Jadi kalau misalnya ada teman atau saudara yang di luar negeri, itu termasuk penghasilannya dihitung di GNP. Nah, di sini ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini kalau bahasa Inggrisnya economic growth rate. Jadi tingkat pertumbuhan ekonomi kita hitung dengan P. P itu adalah growth rate, economic growth-nya, pertumbuhan ekonomi. Jadi sama dengan delta GDP dibagi GDP. Deltanya ini adalah GDP tahun ini dikurangi GDP tahun sebelumnya dibagi GDP tahun sebelumnya. Jadi ini datanya adalah tahun ini dikurangi tahun kemarin dibagi GDP tahun kemarinnya. Nah, ini akan kelihatan untuk tingkat pertumbuhan ekonomi atau economic growth rate. Kalau D-nya ini adalah populasi growth rate. Jadi pertumbuhan populasinya itu juga dihitung. Jadi seiring ya pertumbuhan ekonomi biasanya seiring dengan pertumbuhan populasi. Nah, di sini D-nya ini sama ya, delta, jadi populasi yang kemarin, populasi yang tahun ini dikurangi populasi yang kemarin dibagi dengan populasi yang tahun kemarin atau tahun sebelumnya. Nah, di sini adalah R. R di sini adalah pertumbuhan ekonomi per kapita. Nah, pertumbuhan ekonomi per kapitanya ini adalah sama dengan P dikurangi D. Jadi ini dikurangi. Jadi yang ekonomi growth rate dikurangi population growth rate. Nah, untuk formulasi ini bisa kelihatan ya kalau misalnya pertumbuhan ekonomi itu tuh harus lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan populasi. Jadi untuk negara berkembang seperti Indonesia itu agak kesulitan ya. Jadi memang populasinya itu pertumbuhannya sangat cepat. Nah, harusnya itu pertumbuhan populasi yang sangat cepat harus dikejar juga pertumbuhan ekonomi yang cepat pula. Jadi nggak minus gitu pertumbuhan ekonomi per kapitanya. Jadi memang harus pertumbuhan ekonominya lebih besar dibanding dengan pertumbuhan populasi. Nah, jadi harus banding terbalik ya. Jadi memang harus mengedepankan pertumbuhan ekonominya biar pertumbuhan ekonomi per kapitanya itu tidak minus. Nah, di sini ada Human Development Index, jadi indeks pertumbuhan manusia. Ini indeks pertumbuhan manusia itu kayak, indeks pengembangan manusia itu kayak pengembangan diri ya. Jadi segi kecerdasan, dari segi kemajuan manusianya gitu. Dan ini yang paling tinggi, ini ada Norway atau Norwegia. Kemudian ke bawah
Ini agak susah ya saya baca. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Nah, jadi ini negaranya negara Côte d'Ivoire. Ini dia ada di angka 0,4. Nah, yang Cina ini hampir 0,7. Kita cek untuk yang Amerika ini ada di 0,9 lebih ya. Mungkin 0,91. Kemudian Jerman ini 0,9, Jepang 0,9 juga. Nah, ini negara-negara besar ini di indeksnya paling tinggi. Kita cek. Nah, di sini ada keterangan bahwa untuk HDI ini ada kriteria paling tinggi, sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian untuk yang very high ini, HDI yang lebih dari 0,9, populasinya itu ada di 986,5 miliar. Ini adalah 14,8% dari keseluruhan. Kemudian yang high, 0,9 HDI-nya di antara 0,9 sama 0,8. Ini populasinya ada 918,4. Dan persentasenya ada 13,8. Kemudian yang medium itu di antara 0,8 sampai 0,5. Ini rentangnya cukup tinggi ya, makanya rentangnya ini cukup luas, jadi populasinya banyak. Jadi ada 4.380,5 dan 65,7% populasi dari keseluruhan. Dan yang rendah adalah 0,5 di antara 0,5 dengan 0,34. Ini populasinya ada 385,1 dan persentasenya adalah 5,8 dari keseluruhan. Nah, ini untuk data tahun 2018. Berapakah IPM Indonesia? IPM itu indeks pertumbuhan manusianya. Jadi bahasa Indonesianya Human Development Index. Di sini Indonesia berada di 0,694. Jadi berada di medium masuk ke sini karena memang rentangnya sangat luas ya, dari 0,5 sampai 0,8. Jadi memang banyak banget populasi yang masuk ke dalam rentang HDI yang medium ini. Makanya itu kita harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita ya, biar tidak kalah jauh dengan yang high. Ya memang harus step by step, tapi kita mulai dari diri kita sendiri untuk meningkatkan Human Development Index kita. Jadi biar nggak kalah sama, bahkan Filipina itu lebih tinggi dari Indonesia ya, 0,99. Di sini ada Moldova, di Moldova ini 0,7 dan seterusnya. Kalian kalau misalnya mau update silahkan bisa sambil cari-cari nih IPM Indonesia tahun 2020 berapa ya. Bisa kelihatan. Nah, di sini ada rantai energi. Jadi awalnya ini primary energy, jadi raw energy before transformation, benar-benar raw ya, benar-benar aslinya itu energi ini adalah primary energy, kemudian ditransformasi. Ketika ditransformasi biasanya itu ada kehilangan dari proses transformasi, entah ketika penambangannya atau ketika pengolahannya. Nah, ketika ditransformasi itu biasanya ada beberapa yang hilang, kayak emas gitu, misal di sepuh atau apa itu kan biasanya tetap ada yang hilang untuk kemasannya. Kemudian secondary energy after processing by the energy branches. Jadi biasanya ini secondary energy terbentuk setelah proses dengan tahapan energi yang lain gitu. Jadi misal ada katalisator untuk membentuk energinya itu. Ini pakai bantuan energi lain gitu untuk secondary energy ini. Kemudian kalau udah jadi ini didistribusikan. Nah, distribusikan ini biasanya tetap ada losses-nya. Nah, misal listrik gitu, ketika didistribusikan itu biasanya entah hilang di jalan atau hilang di mana, itu ada losses-nya, ada kehilangannya ketika distribusi. Kemudian final energy ini adalah energi yang dikirimkan kepada user. Nah, di sini ada kemudian
end use losses equipment, jadi energinya udah dipakai oleh tools atau equipment atau peralatan yang kita pakai. Nah ini kemudian jadi useful energy, misalnya dari listrik gitu ya, primary energinya kan macam-macam ya, dari batu bara, bisa dari angin, bisa dari uap, dan lain sebagainya. Itu kemudian ketika ditransformasi, itu kan kalau misalnya pakai tenaga uap, itu kan dia ini ya, apa namanya, dari air laut, kemudian di boiler atau diuap itu, kemudian diubah jadi energi listriknya. Ini kan refining. Ketika ditransformasi itu kan. Nah, itu ada energi yang hilang. Kayak air laut itu kan nanti menguap. Nah, menguapnya itu kan bisa dari berapa liter air cuma jadi berapa liter uap kayak gitu. Nah, ini berapa massa uap. Nah, ini ada transformation losses atau kehilangan dari proses transformasi, kemudian jadi secondary energy. Jadi biasanya dari boiler itu nanti kan diubah jadi energi listriknya itu disimpan dulu di gardunya. Nah, itu mungkin ketika penyimpanan itu juga ada losses-nya atau kehilangannya. Nah, baru ini didistribusikan ke user. Itu biasanya juga ada losses-nya tadi yang seperti saya bilang, ada kehilangannya, entah dari proses distribusinya itu mana yang hilang, atau apakah listriknya sempat mengalir ke yang lain atau bagaimana, itu ada losses-nya. Kemudian final energy itu yang sudah kita terima di rumah-rumah, ini final energy. Nah, ini adalah yang dipakai di alat yang kita pakai, ini useful energy. Jadi energi yang bermanfaat buat kita, misal kipas. Kita nyalain kipas menggunakan listrik. Nah, ini jadi energy service. Jadi si kipas itu kan ngipasin kita ya, memberikan service kepada kita. Kemudian, di sini ada permasalahan perhitungan energi. Jadi seringkali tidak mungkin untuk mengukur energi yang berguna. Hanya dapat mengukur konsumsi akhir. Di situ tulisannya konsumsi. Hanya dapat mengukur konsumsi akhir. Jadi memang susah untuk mengukur energi ketika dia itu kayak belum dikonsumsi gitu. Jadi kayak masih rawnya itu gimana ngukurnya? Kalau misalnya minyak yang masih mentah gitu kan, masih di dalam, belum dibuurkan, kita belum tahu ya dia itu sampai seberapa besar energinya. Nah, kemudian yang kedua adalah hanya energi komersial yang dapat diperhitungkan dengan tepat karena harus diukur untuk kepentingan keuangan. Nah, ini energi komersial itu contohnya tadi ya, listrik yang didistribusikan oleh PLN, kemudian ada minyak yang didistribusikan oleh Pertamina. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk energi komersial. Jadi itu pasti dia dihitung dari pertama dia ngambil raw materialnya, kemudian ada losses-nya tadi juga dihitung, kemudian finalnya yang sampai ke masyarakat atau ke konsumen akhir itu berapa. Nah, itu energinya bisa dihitung karena dia tujuannya adalah komersial. Kemudian masalah lainnya adalah energi ditransformasikan di sepanjang rantai energi dengan efisiensi dan kerugian konversi yang tidak konstan. Nah, kayak tadi yang losses-nya tadi. Jadi ini ada kerugian konversi yang tidak konstan. Jadi losses-nya itu tuh banyak faktor ya. Jadi nggak konstan, sehari itu pasti kita kehilangan sekian gitu. Itu memang nggak konstan. Jadi pasti beda-beda untuk setiap transformasi atau distribusi energi. Itu tuh pasti beda-beda losses-nya. Kemudian kebutuhan energi final tertentu tidak akan sesuai dengan permintaan energi primer yang sama. Jadi misal kita butuh energi ini ya, minyak kayak bahan bakar kita, misal Pertamax kita pakainya. Kita Pertamax mintanya itu 25 liter misal. Nah, kebutuhan energi kita itu tuh pasti nggak akan sama gitu sama permintaan. Karena memang gimana kita minta 25 liter gitu, tapi ternyata memang yang sumber dayanya itu tidak bisa mencakup segitu. Karena memang
ketika belum diolah dari 35 liter gitu ya, mungkin hanya bisa jadi 20 liter gitu yang nanti akan jadi final yang didistribusikan. Nah itu jadi nggak mungkin sama untuk kebutuhan dan permintaannya. Nah di sini ada beberapa contoh untuk energi market, pasar energi. Ini contoh yang pertama adalah electricity atau listrik. Nah ini yang awalnya jadi generator, ada full itu bahan bakar, wind, kemudian angin, ada air, ada cahaya matahari untuk memproduksi electricity. Nah, mereka akan mengirimkan energi yang mereka produksi itu ke dalam jaringannya. Nah, ini adalah NEM itu, ini di Australia, National Electricity Market. Kalau di kita PLN namanya, kemudian ini ada retailer, the retailer based electricity on the name and sell it to retail customer. Nah ini adalah retailernya membeli listrik dari NEM dan menjualnya ke customer akhir. Kemudian di sini ada dwelling. Di sini di mana sih yang dibutuhkan gitu, tempat mana yang butuh, tempat mana aja yang butuh untuk dialiri listrik gitu. Structure that requires energy to produce light and electricity. Jadi di sini tempat mana yang bisa, yang membutuhkan energi. Nah ini mereka yang akan memproduksi lampu dan juga barang-barang elektronik. Nah, di sini untuk generatornya ini ada transformers, convert low voltage to high electricity for efficient transport. Nah, ini ya, mengubah low voltage, jadi voltage yang rendah ke electricity yang tinggi untuk transportasi yang efisien. Jadi inilah yang mengubah transformer. Kemudian ada distributors and network. Distributors on the power lines and poles that carry electricity to homes. Nah ini yang 6 tadi ya. Jadi dia yang memiliki jaringan atau jalur si energi listrik tadi yang mana akan membawa electricity atau mendistribusikan listrik ke rumah-rumah. Nah kemudian baru dwelling ini. Mana yang membutuhkan energi untuk memproduksi tadi. Nah, ini adalah contoh yang ada di Australia ya, NEM itu Australia. Ini untuk energi listrik pastinya besar ya karena setiap orang itu kan butuh listrik pastinya. Jadi apa-apa sekarang udah pakai listrik itu hampir 90% peralatan di rumah saya itu pakai listrik semua. Kompor listrik, kemudian untuk galon itu juga saya pakai yang galon listrik. Jadi kalau misalnya memang tidak ada listrik itu saya benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain di rumah. Karena memang kebanyakan alat-alat yang kami punya itu semuanya dari listrik. Jadi memang susah sekali kalau ternyata listrik pas padam. Kemudian di sini ada energy market oil. Nah di sini tadi non ICD tadi sudah dibahas ya. ICD dan non ICD. Nah di sini ada non OPEC sama OPEC. Ada yang masih ingat kalau yang non OPEC sama OPEC. OPEC itu adalah Organization of the Petroleum Exporting Countries. Jadi negara-negara pengekspor minyak bumi. Nah kalau ini Indonesia masuk ke dalam OPEC karena Indonesia merupakan salah satu pengekspor minyak bumi karena memang sumber daya kita ya yang luar biasa. Dan disusul dengan negara-negara lain, jadi kayak ada Afrika, itu ada Nigeria, ada Libya, dan lain sebagainya. Kalau di Timur Tengah pasti udah kita tahu Arab, Uni Emirat Arab. Ada Amerika Selatan juga, ada Ekuador, Venezuela. Jadi negara-negara yang punya sumber daya minyak, dialah yang akan mengekspor minyak tersebut, tapi tidak semua negara yang memiliki tambang minyak itu bergabung dalam OPEC gitu. Jadi ada beberapa negara seperti Suriah dan Sudan itu tidak tergabung dalam OPEC. Kemudian Qatar itu dulu tergabung, sekarang juga sudah tidak tergabung. Jadi tidak semua negara yang punya sumber daya minyak tergabung ke dalam OPEC. Di sini mereka menentukan harganya itu dengan membalancing ya.
untuk spot price-nya ini. Jadi ketika ini minyak raw-nya itu berapa sih yang ditawarkan gitu. Nah, ini pasti akan dibalancing. Jadi biar minyak dunia itu harganya ya sekitar segitulah. Jadi ada istilahnya ada patokannya minyak dunia itu berapa. Kemudian di sini adalah minyak yang sudah diolah. Ini pasti berdasarkan tradingnya, kemudian ada balance juga, tetap ada balance. Di sini untuk konsumsi, untuk produksi. Jadi untuk konsumsi itu kita ya yang pakai kendaraan bermotor gitu. Untuk produksi biasanya ini perusahaan-perusahaan yang pakai bahan bakar gitu untuk melakukan produksinya. Nah, ini kan harganya ini berdasarkan financial market. Kalau dijual di perusahaan itu berapa, kalau dijual di retailer atau user akhir itu berapa. Ini kan disesuaikan price-nya dengan trading-nya, dengan balancing-nya, dengan financial market-nya. Jadi kalau misalnya minyak dunia lagi murah gitu, ya pasti Indonesia akan melakukan penyesuaian kan, tapi kan tidak yang seharga orang dibilang kalau misalnya minyak dunia itu adalah berapa US dollar gitu kan. Kalau di Indonesia juga enggak yang plok ngetoprak berapa US dollar itu di convert ke rupiah itu enggak, kan banyak, pasti banyak variabel-variabel lain yang mempengaruhi dari harganya ini. Kemudian di sini ada energy market natural gas atau gas alami. Di sini ada konsumsi dari 2019 sampai 2027, ini pasti proyeksi ya 2027. Di sini yang paling banyak adalah Middle East atau Timur Tengah. Kemudian ada yang biru ini adalah North America, disusul dengan Afrika, Europe, Asia Pasifik, Latin Amerika. Di sini market volume-nya diperkirakan tahun 2027 itu sampai 19.500 barel dolar. Nah, ini kayaknya, oh ya ini global ya, global energy karena ada hasilnya juga. Nah, di sini ada Global Gas Engine Market Forecast dari 2020 sampai 2008. Jadi untuk forecastingnya ini North America market, Europe market, rest of world market, Asia Pacific market. Nah, ini dipecah jadi 3, ada natural gas, special gas, dan other gas. Nah, yang paling banyak ini natural gas, yang berapa persen? 2028 di forecast sampai segini. 45% dah. 45%. Pertumbuhannya enggak yang signifikan, tapi memang tetap ada pertumbuhan. Ini other gas yang malah lebih rendah. Market by power, ini yang pertama ada 0,5 megawatt sampai 1 megawatt. Kemudian yang kedua ini dari 1 mega sampai 2 mega. Di sini 2 mega sampai 5 mega dan seterusnya. Di sini 5 mega sampai yang kelima adalah 10 mega sampai 20 megawatt. Nah, di sini ada marketnya. Nah, untuk coal atau batu bara, di sini ada Global Metallurgical Coal Market dari 2020 sampai 2024 diperkirakan naik, mengalami pertumbuhan dari 14,91% pertumbuhannya. 14,91 dolar, sorry. 14,91 dolar untuk pertumbuhan dari coal market atau market batu bara di sini naik ya sebesar 2%. Untuk 2020 sebesar 1,76% naiknya. Nah, ini karena ini ya ada impact energy industry. The energy sector will see negative impact due to fine
COVID-19 outbreak, and the industry is expected to register a low growth rate compared to the global GDP growth. Impact-nya adalah the smart will natural impact due to pandemic. Nah, di sini kenapa disarankan untuk register hukum atau kontrak pertumbuhan GDP ini, jadi biar nanti ketika market itu kena negatif impact, itu dia itu tetap netral. Jadi mereka akan netral meskipun ada pandemi atau kejadian luar biasa lainnya. Dan di sini disarankan untuk meregistrasikan hukum dari pertumbuhan, tingkat pertumbuhannya. Kemudian di sini ada prosesnya, jadi automation and integration in coal mining ini ada kaitannya sama AI ya, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi dia udah pakai ada autonomous vessel. Ini mining, jadi batu baranya itu ditambang, kemudian ditransfer ke lahan batu baranya, kemudian crusher and washer. Ini alatnya ya. Di crusher terus dicuci, dihancurin gitu ya. Dihancurin, dicuci, kemudian disimpan ke storage. Nah, ini merupakan gabungan dari artificial intelligence, jadi dari storage ke handling support. Jadi ini material handlingnya yang akan dikirim ke pelabuhan. Ini ada AI decision atau keputusan AI, dianalisis, dan IoT sensor. Jadi ketika dari storage, ini akan disensor, oh berapa sih yang akan dikirim, pakai apa, mau kemana. Nah, itu bisa menggunakan artificial intelligence. Kemudian di sini handling support, ya pakai autonomous truck. Jadi truknya itu adalah autonomous. Autonomous itu berarti dia bisa nyetir sendiri. Kemudian ada automated conveyor. Automated conveyor ini ya yang handling dari port. Kemudian untuk bersiap dikirim dengan kapal. Nah, ini menggunakan autonomous vessel. Vessel itu yang ini ya, kapal barangnya. Ini juga autonomous. Jadi otomatis tanpa manusia itu bisa dikirim. Nah, ini dia menggunakan drone untuk survei. Jadi ini pakai teknologi AI. Jadi benar-benar memanfaatkan teknologi dan mengurangi kerja manusia di sini. Jadi untuk yang batu bara. Oke, selesai untuk minggu ketiga. Silakan bisa komen jika ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.